Jadi yang paling drastis itu dia waktu sebelum main bola itu dia suka berantem, suka gawat lah gitu di sekolahnya, suka kayak jahil sama orang. Karena udah main bola tuh jadi kayak lebih baik sama orang. Terus kayak misalnya contohnya di sekolah di akademi ini kan diajarin kalau misalnya kayak datang ke lapangan itu harus menghormatin orang tua kayak salim. Jadi dia kalau di pulang itu dia harus salim semua orang tua dulu baru pulang kayak gitu ke bawah kayak ke sekolahnya. Sekolah sepak bola adalah sekolah yang paling menyenangkan. Anak-anak yang mencintai sepak bola selalu menanti-nanti kapan kelas akan berlangsung. Tidak perlu ada paksaan, tidak perlu juga ada drama sebelum pergi. Anak-anak jadi orang pertama yang menagih-nagih kapan berangkat. Sepatu bola dan jersey pun serupa buku dan alat tulis. Mereka siap mengikuti pelajaran dengan riang gembira. Kalau misalkan di usia grassroots itu lebih banyak game loh. Jadi kayak misalkan 2:1 kayak game, belajar, game gitu. Jadi tidak terlalu membebankan kepada anak. Ekspektasi kita pengen anak di usia 6, 7, 8 itu harus bisa melewat 2-3 orang. Nggak seperti itu, cuman kayak misalkan anak dengan datang ke lapang, dia happy, dia suka dengan aktivitas sepak bola, itu adalah jadi nilai plus gitu. Sebenarnya nggak ada drama soalnya anaknya kan semangat banget. Malah kadang kalau kayak kisahnya orang tuanya lambat tuh dia suka ngeberi-beri biar cepat pergi latihan gitu. Sejauh ini sebenarnya nggak terlalu banyak gua ngasih kalau kayak gitu. Karena yang berperan sangat penting itu di dalam sepak bola usia dini adalah orang tua. Karena orang tua yang selalu bisa memperhatikan anaknya. Saya sebagai pelatih hanya bisa memperhatikan anak dia sampai 3 jam, yaitu di lapangan aja. Oh sebenarnya selain nganter itu mungkin kalau sekarang kayaknya udah mulai agak serius mungkin karena usianya udah lebih gede. Nah itu biasanya tuh mungkin kayak shoe tag-nya tuh kayak bentuk kayak beli sepatu. Mungkin sekarang itu lebih aware kayak nutrisi kalau habis latihan sebelum bertanding. Terus kadang kalau lagi nggak ada latihan itu kayak harus nyiapin kayak budget buat les privat gitu, buat latihan pribadi. Sekolah sepak bola jadi kawah canda di muka bagi mimpi anak-anak yang menggilai sepak bola. Mereka menekuni sepak bola, belajar ini itu, berlatih sampai badan mulai, sampai akrab dengan teriakan pelatih. Dari sana mereka bisa memperlihatkan potensinya. Ada yang lahir dengan bakat alam, ada juga yang perlu berlatih lebih giat untuk memperlihatkan kemampuannya. Dari sana juga sekolah sepak bola bisa menemukan anak-anak bertalenta di dunia sepak bola. Kalau misalkan yang saya lihat itu kan yang pertama kan ada 2 ya kategori anak tuh. Ada yang memang bakat alam atau yang dia benar-benar kerja keras gitu, dari yang asalnya nggak bisa menjadi bisa. Itu kan ada 2 kategori. Kalau misalkan bakat alam tuh kayak Beckham, saya contohkan kayak Beckham gitu. Kenapa saya bisa bilang kayak Beckham gitu, karena dari usia dini dia tuh memang kemampuannya di atas rata-rata gitu. Walaupun memang kapasitas latihannya sama dengan pemain lain, tapi dia tuh selalu menonjol gitu. Karena itu adalah bakat alam. Berbeda dengan yang di ibaratnya kerja keras gitu, dari nol, dari asalnya dia nggak bisa passing menjadi bisa passing, dari bisa passing jadi bisa long passing gitu. Itu kan kerja keras atas dirinya gitu, tidak dibantu dengan bakat alam yang diberikan oleh Tuhan gitu, tapi dia kerja keras dari 0 sampai 100. Sebenarnya potensi lu nggak ada sih Pak, soalnya malah saya tuh ngerem anaknya gitu biar nggak terlalu capek gitu Pak sebenarnya. Jadi kalau tuntutan lu nggak ada sih, cuman ya paling pesan mah kalau dia kan udah main bola nih, kalau udah main bola tuh udah pastilah kalau namanya main bola itu kayak ninggalin beberapa pasti ninggalin sekolah lah, kayak dispen gitu segala macam ya. Kayak udah ninggalin sekolah ya harus total aja sih, jangan sampai sekolahnya enggak, bolanya enggak gitu. Jadi ya harus salah satunya fokus lah gitu.
sekolah sepak bola bukan hanya berlatih, tapi juga belajar tentang hidup dan kehidupan. Ada banyak nilai-nilai dan pelajaran yang sekolah sepak bola berikan. Selain tentang teknik dasar soal bagaimana menendang bola dengan baik, mengumpan dengan oke, atau mendribble bola dengan lihai, sekolah sepak bola juga mengajarkan sportivitas, saling menghargai, dan percaya dengan rekan setim. 3 pelajaran penting untuk anak-anak melanjutkan kehidupannya di luar dunia sepak bola. Dengan pendidikan di sepak bola ini tuh kita mengajarkan kepada anak tentang disiplin, tentang gimana caranya kita menjadi sehat, termasuk dari sering olahraga, sering makan makanan yang sehat gitu. Jadi yang paling drastis itu dia waktu sebelum main bola itu dia suka berantem, suka galak lah gitu di sekolahnya, suka kayak jahil sama orang. Karena udah main bola tuh jadi kayak lebih baik sama orang. Terus kayak misalnya contohnya di sekolah di akademi ini kan diajarin kalau misalnya kayak datang ke lapangan itu harus menghormati orang tua, kayak salim. Jadi dia kalau di pulang itu dia harus salim semua orang tua dulu, baru pulang gitu ke bawah kayak ke sekolahnya. Sekolah sepak bola memang tidak selalu menjanjikan bahwa mimpi anak-anak untuk menjadi pemain bola profesional akan terwujud suatu saat nanti. Sekolah sepak bola juga tidak bisa menghentikan mimpi anak-anak yang berguguran satu persatu. Meski begitu, sekolah sepak bola sudah menanamkan nilai-nilai penting dalam hidup. Hal itulah yang akan jadi bekal bagi anak-anak untuk bijaksana dalam menghadapi persoalan di masa depan. Jadi kalau boleh jadi pemain bola ya alhamdulillah ya cita-citanya dia. Cuman kalau nggak jadi pun sebenarnya nggak terlalu masalah, karena sebenarnya di bola ini kan bukan belajar bola doang sih, sebenarnya banyak hal lah gitu, kayak misalnya ya, sosialisasi, terus mental kalau kalah atau segala macam. Ya sebenarnya sportivitas itu lebih daripada itu sebenarnya. Kalau jadi pemain bola itu kan, kalau aku suka nonton konten itu kayaknya cuma 1% loh pemain kan yang di sini tuh ya 0, lah tuh 0, jadi ya sebenarnya seininya dia aja sih sebenarnya. Karena saya merasa gagal dalam menjadi pemain sepak bola, ini adalah salah satu impian saya gitu untuk bisa mengembangkan anak biar bisa mimpinya itu jadi kenyataan gitu. Saya selalu berpendapat bahwa selama saya bisa mengirimkan ilmu saya yang saya dapat, itu pasti akan saya salurkan gitu, terutama di usia dini gitu. Karena apa yang saya dulu cita-citakan itu kan harus terputus oleh cedera yang saya alami gitu. Jadinya saya selalu menekankan kepada anak-anak bahwa kalian harus sukses, lebih sukses daripada saya.